Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, rekan-rekan guru yang berbahagia, serta siswa dan siswi calon siswa SMP Negeri 3 Tangerang tahun ajaran 2020-2021. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa karena kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, iman, Islam, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bersua bersama. Sebelum saya menyampaikan materi tentang literasi dan budaya sekolah, terutama yang ingin saya sampaikan yaitu ucapan selamat kepada calon siswa SMP Negeri 3 Tangerang tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kalian ketika menjadi siswa SMP Negeri 3 Tangerang dapat berprestasi. Baiklah, kita beranjak ke materi yaitu tentang literasi dan budaya sekolah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu tentang pengertian dari literasi itu sendiri, bahwa pengertian dari literasi banyak sekali, ada beberapa pendapat dari para ahli, cuman yang ingin saya sampaikan itu yang kaitannya dengan pendidikan. Secara umum, literasi adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk lebih membudayakan gerakan membaca serta juga menulis. Saya ambil dari pengertian literasi yang para ahli, yaitu tentang di dalam literasi itu terdapat 7 prinsip pendidikan. 7 prinsip pendidikan. Yang pertama prinsipnya itu bahwa di dalam literasi adanya interpretasi, atau dalam kata lainnya bahwa di dalam literasi itu dapat menafsirkan atau menerjemahkan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu adanya kolaborasi atau interaksi, kerjasama. Kemudian prinsip pendidikan yang terdapat di dalam literasi yaitu tentang konvensi atau kebiasaan. Prinsip pendidikan yang terdapat di dalam literasi yaitu tentang pengetahuan kultural. Kemudian prinsip pendidikan yang berikutnya yaitu tentang pemecahan masalah. Prinsip pendidikan yang terdapat di dalam literasi yaitu tentang refleksi diri. Dan prinsip yang terakhir dalam prinsip pendidikan yang terdapat di dalam literasi yaitu tentang penggunaan bahasa. Karena di dalam literasi itu mengandung 7 prinsip pendidikan tadi, maka kiranya bahwa sangat tepat literasi itu dijadikan suatu gerakan. Maka muncullah yang disebut dengan gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah adalah suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah, mulai dari peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua atau wali murid, peserta didik, akademisi, penerbit, media massa, masyarakat, pelaku dunia usaha, dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gerakan literasi sekolah adalah gerakan sosial dengan dukungan kolaborasi berbagai elemen. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkannya berupaya pembiasaan membaca peserta didik. Pembiasaan ini dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca. Tujuan gerakan literasi sekolah. Tujuan umum dari gerakan literasi sekolah yaitu untuk menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan
ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Selain itu, ada pula tujuan khusus gerakan literasi sekolah, di antaranya yaitu: 1. Menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat. Yang ketiga, tujuan dari literasi sekolah yaitu menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. Tujuan keempat dari literasi sekolah yaitu menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Itu tujuan dari gerakan literasi sekolah. Berikutnya adalah prinsip-prinsip yang ditekankan di dalam mempraktekkan gerakan literasi sekolah. Yang pertama yaitu prinsipnya: perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi. Tahap perkembangan anak dalam belajar membaca dan menulis saling beririsan antara tahap perkembangan. Memahami tahap perkembangan literasi peserta didik membantu sekolah untuk memilih strategi pembiasaan dan pembelajaran literasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak atau peserta didik. Prinsip yang kedua, gerakan literasi sekolah adalah program literasi yang baik bersifat berimbang. Sekolah yang menerapkan program literasi berimbang menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda. Untuk itu, strategi membaca dan jenis teks yang dibaca perlu divariasi dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Program literasi yang bermakna bisa dilakukan dengan memanfaatkan bahan bacaan kaya ragam teks. Program literasi integrasi dengan kurikulum. Pembiasaan dan pembelajaran literasi di sekolah merupakan tanggung jawab semua guru di semua pelajaran, karena pembelajaran mata pelajaran apapun memerlukan bahasa, terutama membaca dan menulis. Kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun. Contoh, kegiatan literasi yang bermakna, misalnya menulis surat kepada presiden atau membaca untuk ibu. Kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan. Kelas berbasis literasi yang kuat diharapkan memunculkan berbagai kegiatan lisan berupa diskusi mengenai buku sama pembelajaran di kelas. Kegiatan diskusi ini juga perlu membuka kemungkinan untuk perbedaan pendapat agar kemampuan berpikir kritis bisa diasah. Peserta didik perlu belajar untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya, saling mendengarkan dan menghormati perbedaan pandangan. Prinsip literasi sekolah yang keenam yaitu kegiatan literasi perlu mengembangkan kesadaran terhadap keberagaman. Warga sekolah perlu menghargai perbedaan melalui kegiatan literasi di sekolah. Bahan bacaan untuk peserta didik perlu merefleksikan kekayaan budaya Indonesia agar mereka bisa terpajan pada pengalaman multikultural. Tahapan pelaksanaan gerakan literasi sekolah sebagai berikut. Pelaksanaan gerakan literasi sekolah memiliki 3 tahapan, yaitu pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Yang pertama, pembiasaan. Apa tujuan dari pembiasaan dari gerakan literasi sekolah? Yaitu meningkatkan rasa cinta baca di luar jam pelajaran, meningkatkan kemampuan memahami bacaan, meningkatkan rasa percaya diri sebagai pembaca yang baik. Kemudian tujuan dari pembiasaan dari literasi sekolah yaitu untuk menumbuh kembangkan penggunaan berbagai sumber bacaan. Yang kedua, tahapannya yaitu pengembangan, meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan,
Tujuan kegiatan literasi di tahap pengembangan diantaranya yaitu mengasah kemampuan peserta didik dalam menanggapi buku pengayaan secara lisan dan tulisan. Yang kedua, membangun interaksi antara peserta didik dan antara peserta didik dengan guru tentang buku yang dibaca. Yang berikutnya yaitu mengasah kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, analitis, kreatif, dan inovatif. Kemudian tujuan dari pengembangan yaitu mendorong peserta didik untuk selalu mencari keterkaitan antara buku yang dibaca dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Tahapan yang tertinggi dari literasi sekolah yaitu pembelajaran. Pembelajaran meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran dengan menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. Tujuan kegiatan literasi di tahap pembelajaran diantaranya yaitu mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi sehingga terbentuk pribadi pembelajaran sepanjang hayat. Tujuan yang berikutnya yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Tujuan yang berikutnya yaitu mengolah dan mengelola kemampuan komunikasi secara kreatif, verbal, tulisan, visual, digital melalui kegiatan menanggapi teks buku bacaan dan buku pelajaran. Itu tentang gerakan literasi sekolah. Mudah-mudahan dengan menyampaikan materi ini calon siswa SMP Negeri 3 Tangerang dapat memahaminya dan dapat bermanfaat, sehingga ketika benar-benar menjadi siswa SMP Negeri 3 Tangerang memiliki budaya literasi sekolah yang baik. Berakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.